Oke, mari kita bedah salah satu kisah paling kelam di Land of Dawn. Kalau kita ngomongin Monian, kita pasti ngomongin soal cahaya dan harapan. Tapi, di balik semua itu, ada kegelapan yang selalu mengintai. Dan di jantung kegelapan itulah ada sebuah tragedi. Kisah seorang pangeran yang hilang dan monster yang akhirnya pulang. Yap, kita lagi bahas Daeroth. Ngeri banget kan kutipan barusan? Kata-kata itu ditujukan buat seseorang yang seharusnya jadi orang yang paling dia lindungi. Nah, biar kita ngerti gimana ceritanya seorang pangeran bisa sampai ke titik ini, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke sebuah hari yang harusnya jadi hari paling bahagia. Setiap cerita pasti ada awalnya kan? Dan cerita di Roth ini, percayalah, awalnya tuh bukan soal kegelapan sama sekali. Justru sebaliknya, penuh cahaya dan harapan buat seluruh kerajaan. Sayangnya, harapan itu nggak bertahan lama. Jadi, dia ini lahir sebagai Pangeran Aurelius kedua, adiknya Silvana, pewaris takhta Monian. Wah, seluruh negeri pesta pora dong. Tapi, pas banget di malam ulang tahunnya yang pertama, malam di mana istana harusnya paling dijaga ketat, iblis Elis entah gimana caranya bisa nyelinap masuk dan nyulik dia. Seketika, perayaan berubah jadi duka. Kalian mungkin mikir, oh, pangerannya dibunuh. Enggak, nasibnya jauh lebih parah dari itu. Dia dibawa ke jantungnya abis, bukan buat dihancurkan, tapi buat dibentuk ulang jadi sesuatu yang mengerikan. Senjata hidup yang nantinya bakal diarahin balik ke rumahnya sendiri. Proses pembentukan ini dipegang sama dua figur utama. Ada Elis, si iblis licik, yang jadi mentornya, yang menanamkan kebencian ke dalam otaknya. Terus ada Thamus, sang penguasa lava, yang melatih dia cara bertarung yang super brutal. Dia nggak pernah diajarin soal kehormatan atau tugas orang pangeran, yang dia tahu cuma satu hukum abis, mangsa atau dimangsa. Dan disinilah letak tragedi utamanya. Coba bayangin, di satu sisi ada jalan hidup seorang pangeran yang harusnya penuh pelajaran soal cinta dan tanggung jawab. Tapi di sisi lain, realitanya dia hidup di jalan iblis, yang isinya cuma kebencian dan gimana caranya bertahan hidup. Dua takdir yang beda banget, dan pemisahnya cuma satu malam sial itu. Terus gimana caranya mereka mengubah dia? Gini prosesnya. Pertama, Elis pakai sihir gelap buat menghapus semua ingatan masa kecilnya. Hubungannya sama masa lalu putus total. Kedua, dia dicekoki ideologi abis. Kalau manusia itu lemah, dan kelemahan itu dosa yang harus dimusnahkan. Terakhir, bahkan fisiknya pun mulai berubah. Muncul cakar, ekor, cerminan dari jiwa monsternya. Di titik ini, Pangeran Aurelius itu udah benar-benar gak